Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka suaranya. Halo. Dia, apakah bisa mendengar suara saya, Dia? Ma, boleh masuk kah? Mau spot? Masih, Ma. Hai. Udah nyalain? Got it. Got it. Recording in progress.
Mohon maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak ada, Bu. Ibu, suaranya nggak ada. Suaranya, Bu, nggak ada, Bu. Coba lihat ini jelas ya. Tapi udah dibilangin tuh suaranya nggak kenyut, karena tinggal kesini.
Dari tadi dulunya jelasin. Suara ibu nggak ada. Bu, suara ibu nggak ada, Bu. Hai, ini ya, emang penyakit. Halo, Ibu. Suaranya nggak ada. Halo? 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 Ada, Bu. Gangguan ya? ada. Bisa dengar Ada, suara Bu. saya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada, Bu. Halo? Halo, Bu. Halo, ada Bu suaranya Bu. Assalamualaikum. Baru aja Bu ada Bu. Tadi hilang suaranya, Bu. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Iya, Bu, bisa. Bisa, Bu. Wah, gangguan ya. Bentar ya, saya ulang ya. Jadi, materi kita ini persamaan trigonometri merupakan persamaan yang mengandung fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya ya. Jadi kayak X ini nanti kalian tentukan X-nya berapa. Jadi gini, dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang trigonometri ya kan? Ada sudut itu dari 0 hingga 360 derajat ya. Dalam sistem koordinat Kartesius itu dibagi 4 daerah ya, sebutannya adalah kuadran. Nah, jadi kuadran 1 itu dimulai dari 0 hingga 90. Dari 0 sampai 90 itu contohnya apa? Contohnya misalkan 45, 60, 30. Nah, nilai sin konstan sudut-sudut di antara 0 sampai 90 itu adalah semuanya positif. Ya. Ini yang sering menjadi kesulitan atau yang membuat siswa salah adalah tandanya, kadang lupa. Kemudian untuk kuadran 2 adalah berada dari 90 sampai 180. Contohnya apa? 120, 135. Nah, tapi yang bernilai positif itu hanya sin. Ya. Sementara cos dan tan-nya negatif. Contoh misalkan saya tanya ke kalian, cos 135 derajat berapa? Cos 135
berarti negatif apa belakangnya gitu. Jangan sampai lupa menuliskan tanda, nanti perhitungan di akhirnya salah ya. Kemudian di kuadran 3 itu berada dari 180 sampai 270. Apa saja contohnya? Misalkan 225, 240 itu masuk di kuadran 3 di sini. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Tan ya. Contohnya misalkan 200 berapa di antara kuadran 3 ini? 220. Nah, ditanya sin 220, berarti nilainya negatif. Gitu. Kemudian yang terakhir kuadran 4 yang positif hanya cos. Ya, contohnya dari 270 sampai 360 derajat ada sudut apa di sini? 315 masuk di kuadran 4. Nah, yang positif hanya cosnya. Jadi misalkan ditanya sin 330 nilainya berapa? Pasti negatif. Negatif sekian gitu. Jadi kalau cara mengingatnya biar kalian tidak lupa, jadi semua sindikat tangannya kosong. Semua artinya di kuadran 1 semuanya positif. Semua sindikat tangannya kosong. Artinya itu urutannya. Biar kalian tuh nggak lupa ya. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi itulah yang nilai-nilainya positif. Kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, oleh karena itu di tabel ini ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Ini adalah pengaruh dari posisi sudutnya atau dari letak kuadrannya. Ya. Bisa diperhatikan di sini. Cara membacanya gini ya. Misalnya cos 120 berapa? Cos di kuadran 2, 120 berada di kuadran 2. Kuadran 2 hanya sin yang positif, sehingga makanya nilai cosnya adalah negatif setengah. Begitu. Ya. Nah, karena sudah kelas 11, maka yang dipelajari adalah satu tingkat di atas materi di kelas 10 kemarin, yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui. Contohnya di sini ada sin X, cos X, tan X. X inilah yang harus kalian tentukan berapa nilainya. Sin X sama dengan sin alfa. Nanti alfanya di soal diberitahu. Nah, jadi karena kalian sebentar lagi akan latihan, nah ini silahkan ditulis atau di-capture oleh kalian masing-masing. Untuk mencari persamaan yang mengandung sin, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, X-nya sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Ya. Yang kedua, mencari X-nya adalah 180 dikurang alfanya. Kenapa ada dua cara? Karena sudut itu ada yang sama nilai sin-nya. Dan ini sin bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kuadran 2 adalah sudut di bawah 180. Jadi dua langkah pengerjaan ini adalah sin yang nilainya positif. Jadi untuk kalian saat mengerjakan persamaan yang ada sin-nya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama carilah dulu yang ini, kemudian yang kedua adalah 180 derajat dikurang alfanya. Jadi contohnya gini, misalkan di sini saya tulis 30 derajat, alfanya 30, berarti di sini 30, di sini 30. Ya, berarti alfanya 30, di sini hasilnya 150. Ya, untuk K ini adalah bilangan bulat sembarang. Bilangan bulat masih ingat ya, mengandung nilai apa? Positif, negatif, dan juga nilai 0. Bilangan bulat 1 misalkan negatif 1, negatif 2, 0, 1 boleh kalian pakai. Kemudian dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena perputaran dari sudut itu selalu berulang setiap 360 derajat untuk fungsi sin dan juga cos. Berbeda dengan tan. Kalau tan periodenya akan berulang setiap 180 derajat aja. Nah, kalau cos tadi positif hanya di kuadran 1 dan 4. Jadi, pengerjaan untuk cos ini adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Langkah yang keduanya kalian memberi tanda negatif pada alfanya. Nah, kalau tan lebih gampang. Kalau tan hanya dalam satu langkah pengerjaan, langsung saja X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Makanya di sini kalau kalian lihat di tabel, sin 30 sama dengan setengah, sama dengan sin 150.
setengah. Ada beberapa nilai yang sama. Karena tadi pengaruh grafik. Grafik dari trigonometri tidak saya jelaskan di sini karena akan panjang lebar dan luas cakupannya, bisa kalian cari di internet nanti gambarnya seperti apa. Intinya sudut ini dia berulang ya. Ada satu sudut nanti ketemu lagi sehingga nilainya sama seperti yang saya sebutkan barusan. Sin 30 sama dengan sin 150. Untuk kuadran 4, kuadran 3, dan kuadran 2 tadi jangan lupa, jangan sampai tertukar. Betul. Di sini saya ada menuliskan sebuah contoh. Tentukan X jika sin X sama dengan 0,5 untuk X berada di rentang 0 sampai 360 derajat. Jadi gini, nanti ketika kalian ketemu soal, ya ada batasnya, ada batas X-nya, kalian tidak boleh melanggar di luar X ini jawabannya. Ya, X-nya hanya boleh dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi seperti ini. Sin X sama dengan 0,5. 0,5 adalah pecahan biasanya 1/2. Ya. Coba kita ambil dulu bukunya masing-masing. Sudah ambil alat tulisnya masing-masing? Apa suara saya masih terdengar? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, ceket nih. Saya minta semua yang hadir di pembelajaran hari ini dibuka aja video suaranya ya, suaranya. Sin X sama dengan 0,5 tadi kan. Untuk batas X-nya ini tadi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi kalian ada diminta untuk mencari X-nya ini berapa sih? X-nya berapa aja sudutnya, yang hasilnya itu nanti setengah atau 0,5. 0,5 ini bentuk pecahan biasanya adalah 1/2. Ya. Jadi sin apa yang nilainya setengah. Jadi tadi ada 2 langkah ya. X sama dengan 0,5. Nah, jadi langkah pertama, ketika kalian ingin menyelesaikan persamaan trigonometri, harus tahu dulu di kuadran 1, kuncinya kuadran 1, berapa sih ada sin sudut berapa yang nilainya setengah, ya. Jadi di sini karena ada sin, di sini hanya ada angka, maka di sini harus disamakan, ya. Itu langkah pertama. Di sini sin X, maka di sini sin berapa. Nah, jadi kalau kalian hafalkan sudut-sudut istimewa yang 5 sudut yang saya sebutkan tadi, sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Ya kan? Nah, udah ketemu, ini alfanya. Inilah alfanya. Nah, jadi kalau misalkan dapat soal, sin, kemudian di sini ada angka langsung, maka ini tidak langsung dikerjakan, atau tidak langsung kalian tulis, tetapi tulislah sin X sama dengan sin berapa dulu. Alfanya yang kalian tentukan. Patokannya adalah kuadran 1 dulu. Karena di sini positif.
ya. Kecuali kalau di sini bukan positif ya, nanti akan saya sampaikan gimana kalau dia di sini negatif. Nah, udah dapat alfanya, tadi ada 2 langkah atau 2 cara mencari untuk sin, berarti X-nya sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. K boleh berapa aja tadi katanya, ya kan? K misalkan saya tulis min 1, K sama dengan 0, K sama dengan 1. Nah, jadi misalkan di sini 30 derajat, X-nya sama dengan 30 derajat, ditambah K-nya misalkan min 1 dikali 360. Jadi di sini 30, min dikali positif adalah min ya, min 360. Ini hasilnya adalah negatif. Ya, negatif 330. Masuk nggak negatif 330 di sini? Ini tidak memenuhi. Berarti K-nya bukan pakai negatif 1. Kemudian pakailah 0 misalkan. Berarti 0 dikali 360 hasilnya 0. Berarti 30 derajat. Nah, sekarang kalau K-nya yang 0, masuk enggak? Ini adalah masuk. Nah, ini memenuhi. Nah, sekarang coba lagi kalau K-nya 1. 1 dikali 360 ditambah 30, 390 sudah lewat dari interval ini ya. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang ini. Nah, dapat 1. Kemudian ada lagi yang kedua tadi, X sama dengan 180 dikurang alfanya. Alfanya adalah 30. Alfa yang kita tentukan adalah 30. Maka di sini tulislah 30. Plus K dikali 360 derajat. Nah, sama seperti tadi. 150 derajat ditambah K dikali 360. K-nya kalian tentukan sendiri sampai nanti yang mana yang memenuhi. Ya. Sambil saya jelaskan bisa kalian tulis ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, dibuka suaranya. Halo. Ada pertanyaan? Tidak, Bu, tidak. Bilbina? Bisa buka suaranya? Bisa? Kok nggak terdengar ya suara kalian ya? Sudah, Bu. Azelia bisa? Buka suaranya? Bisa. Belum. Oke, kita kembali ke PPT yang tadi. Nah, sama seperti. Jadi jawabannya untuk soal yang pertama ini adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, ini adalah tadi yang saya tuliskan secara manual dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi nilai X yang memenuhi untuk soal ini hanya 30 dan 150 derajat aja. Nah, begitu juga untuk soal lain seperti ini. Nah, contoh kedua adalah cos. Nah, tadi kalau X-nya sendirian, nih, kalau cos di soal di pengantar tadi X-nya sendirian, sekarang ada tambahannya. Misalkan kalau ketemu soal seperti ini, nah ini kan ada negatif setengah, ya. Nah, tentu kalian harus tahu kalau ada negatif, berarti dia tidak berada di kuadran 1, ya. Tidak ada di kuadran 1. Setengah. Nah, setengah apa sih sudut ya? Sudut apa? Ya, yang hasilnya setengah tapi di kuadran 2. Nah, jadi cos 120. Jadi gini. Min setengah adalah nilai dari cos 120. Jadi ini ada tambah, ini kurang ya. Ini ada harusnya di sini tulisnya cos 120. Ini kalian tambahin sendiri. Jadi cos 2x sama dengan cos 120 derajat, ya. Nah, cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Jadi kalian ingat stepnya ketika dapat soal, maka kanan kiri samakan dulu. Jika di kiri ada fungsi trigonometrinya, ada cosnya, di kanan di kiri sudah ada cosnya, kemudian di kanan juga dilengkapi dengan cos, tapi cos berapa? Makanya tadi saya minta diingat dengan tabel yang
sudah ada. Jadi kalau ketemu min berarti dia tidak di kuadran 1, jangan pakai sudut-sudut di kuadran 1. Pakailah dulu di kuadran 2. Jadi ada yang nilainya setengah 120 derajat. Nah, jadi kalau sudah sama kanan kiri sama-sama mengandung cos, maka langsunglah tulis cosnya dihilangkan kanan kiri, langsunglah tulis 2x sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, 2x sama dengan negatif alfanya. Tadi alfanya adalah 120 derajat, negatif 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, jadi dua langkah ini jangan ditinggal salah satu, karena nanti nilainya akan berkurang. Jadi, tulis dua-duanya dulu. Nah, kalau sudah, 2x sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat, karena kita butuh nilai x-nya aja, yang dicari adalah x-nya berapa yang memenuhi. Maka karena ada 2 di soalnya, yang ini ada 2x, maka semua dibagi dengan 2. Ya. Jadi, 2 dibagi 2, 1. Ya kan? 2 dibagi 2 adalah 1. 1 dikali x tetap x. Jadi saya tulis seperti ini. 2x sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat ya. Ini karena kita butuh x-nya aja. X aja yang nanti ditanya. Nah, kita kan butuh nilai x-nya berapa, maka ruas kanan dan ruas kiri ini sama-sama semua dibagi 2. Tuh, dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 tidak perlu saya tulis di sini, karena 1 dikali x tetap x ya. Nggak ngaruh, tetap tulisannya X seperti ini. 120 dibagi 2 adalah 60 derajat, ya. K tetap, ya. 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Jadi gini, 360 K, 360 dikali K, itu sama aja dengan K dikali 360, ya. Ini kalau dibagi 2, kenapa? Ini karena ini perkalian berarti ini satu kesatuan, maka kalau dibagi 2 salah satunya aja berarti 360 dibagi 2 adalah 180 derajat. Jadi K-nya tidak usah lagi dibagi 2 ya, karena ini perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan ya. Sama misalkan seperti ini, kalian nulis di aljabar 4A dibagi 2 berarti hasilnya adalah 2A gitu. Bukan 2 dikali A per 2, bukan seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah dalam bentuk tunggal X-nya, maka bisa langsung kalian coba X-nya sama dengan 60, misalkan K-nya 1 atau 0, misalkan. 0 dikali 180, ini kan 0 hasilnya ya, berarti ini adalah 60 derajat. Ini memenuhi. Kemudian coba lagi, kalau misalkan K-nya adalah 1, ini memenuhi enggak? 240 derajat, masuk ya. Nah, coba lagi kalau misalkan K-nya 2. Kalau K-nya 2 udah lebih dari 360 ya, berarti cukup stop sampai di sini. Gitu. Coba kita lihat yang tadi. Nah, kayak gini hasil akhirnya ya. Nah, tadi saya tidak mencoba yang negatif 1. Ini ada hasilnya yang negatif 1, tapi tulisannya TM artinya tidak memenuhi. Yang diberi checklist adalah yang memenuhi. Ya. Nah, jadi jangan lupa, tadi yang pertama saja saya coba. Nah, yang versi negatifnya yang ini tadi negatif alfa, belum ya. Ini juga jangan lupa dicari. Sehingga penyelesaiannya ada 1, 2, 3, dan 4. Oh ya, ini soalnya tidak ada rentangnya ya, tidak ada rentang. Lupa diberi rentang. Jadi ini ketinggalan rentangnya. Sepertinya terhapus tadi malam. Ini rentangnya negatif ini tidak masuk ya, negatif ini tidak masuk. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya tambah, misalkan untuk rentang dari 0 sampai 360 derajat. Ya. Yang memenuhi hanya 1, 2, 3.
bisa jadi tidak selalu 360 ya, tetapi misalkan ada 400, bisa juga tidak selalu 360 karena soal itu bervariasi. Oke, yang terakhir. Nah, kalau tan hanya satu kali pengerjaan. Nah, bisa dilihat di sini rentangnya kalian disuruh mencari X dari sudut yang berada dari 50 sampai 500, lumayan banyak ya. Lumayan banyak ini. Tan 0,5X sama dengan 1. Nah, ini positif nih. Positif 1. Berarti bisa pakai sudut di kuadran 1. Tan apa yang nilainya 1? Tan 45. Tuh, lihat ya. Jadi, step pertama pasti selalu menyamakan yang kanan dengan yang kiri. Kalau di kiri ada tan, maka di kanannya ada tan juga. 1 adalah nilai dari tan 45. Nah, kalau sudah sama kanan-kiri, hilangkan tannya. Kemudian sisakan 0,5X sama dengan 45, langsung ditambah K dikali 180 derajat. Kenapa dikali 2? Karena kalau dikali 2, kanan dan kiri, ruas kanan, semua yang ada di ruas kiri dan ruas kanan, ini untuk menghilangkan 0,5-nya. Jadi 0,5 dikali 2 kan 1. 1 dikali X adalah X, tambah dengan 45 dikali 2 adalah 90. 180K dikali 2 adalah 360K. Nah, cukup sampai sini aja kalau tan. Tidak 2 kali seperti sin dan cos. Oke, bisa ditulis dulu silahkan atau di-capture. Nanti kalau kalian buat catatan udah lengkap. Dari sin, cos, serta tan sudah ada semua. Oke. Coba ada beberapa orang saya minta ketik, misalkan masih terdengar apa tidak suara saya, karena saya tidak bisa mendengar suara kalian sama sekali. Dibuka saja voice kalian ya. Saya mau mengadakan sesi tanya jawab karena saya tidak kesulitan mendengar suara kalian, tidak terdengar. Kalian semuanya ini di off nih suaranya, atau ada yang dibuka tapi tidak terdengar suaranya. Halo, dibuka suaranya bisa? Oke, Inges katanya masih terdengar, tapi saya tidak bisa dengar suara kalian karena sulit saya mengadakan tanya jawab kalau tidak ada suara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena Zoom tidak bisa lama ya. Karena Zoom tidak bisa lama. Mungkin sebentar lagi akan saya akhiri. Nanti untuk tugas mingguan akan saya share di grup masing-masing. Sekarang ambil alat tulisnya, saya bacakan ya. Coba dibuka bukunya, kemudian tulislah apa yang saya minta. Ya, saya diktekan ya latihan saat ini. Nanti kalau sudah, silakan angkat hasil perhitungannya masing-masing. Nilai X yang memenuhi, silakan ditulis. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai X yang memenuhi persamaan. Ini ya. Nilai X yang memenuhi persamaan.
Jadi untuk latihan yang pertama adalah pertanyaannya nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3 untuk batasannya dari 0 sampai 360 derajat adalah, ya, saya tunggu paling lama 5 menit. Jika sudah, silahkan tampilkan hasil latihan atau oretannya di layar. Nanti akan saya capture buat bukti kalian sudah mengikuti sesi latihan. Berapa nilai X-nya? Ini. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3. Oke. Jadi 1/2 akar 3 nilai sin apa sih? Nah, ini kebetulan masih mudah, masih gampang karena nilainya positif, pasti ada di kuadran 1. Diingat sin apa yang nilainya 1/2 akar 3 di kuadran 1, sin berapa? Yang masih tidak hafal, boleh dibuka tabelnya. Oke, 4 menit lagi. Nanti ketika sudah selesai mengerjakan latihan ini, tolong videonya di-on-kan dan ditunjukkan, akan saya screenshot untuk bahan laporan. Norlaila. Norlaila. Ya, Bu. Kayak. Bu. Kayak. Langsung dikasih lihat. Ya, semua saya akan tarik kapasitas. Atas nama Rabiatul, bisa sahut suara saya? Halo? Ya, Bu. Nah ya, alhamdulillah nyambung. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Apa jawabannya? Venesian Open 11 MIPA 1. Jawabannya 60 derajat dan 120 derajat. Oke. Ya, begitu ya. Ya, saya mau ngambil
screenshot kalian yang sudah, tolong diangkat alat ininya, bukunya, tunjukkan hasil kerjanya. Ya, 1, 2, 3, saya mau screenshot dulu. Oke, jangan keluar dulu ya dari Zoom, karena saya akan men-screenshot daftar hadir sekali lagi di akhir, jadi sebelum berakhir pembelajarannya, biasanya saya akan screenshot ulang. Ya, oke, sebentar. Jangan berubah posisi dulu. Mayang, Mutia, Tini, Nabila, Fatima, Suroya, Mayang, dibuka dulu. Sabrina, Puan, Sarah, Astuti, Rizky, Irfan. Mutia. Ya, Bu. Iya, sebentar ya. Oke, sebentar. Perlukah saya jelaskan? Oke, cukup sudah. Terima kasih. Tadi temennya sudah menjawab jawabannya 60 dan 120. Apakah sama semua dengan yang lain? Silakan. Ada yang beda? Sama. Oke, sama. Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Ya, itu adalah gambaran pembelajaran untuk pengantar persamaan hari ini. Untuk pengambilan nilai sesi pertama pembelajaran hari ini nanti akan menyusul. Mungkin tidak hari ini saya kasih tugas, tapi mungkin di rentang hari ini sampai nanti 2 minggu lagi kita ketemu di hari Jumat. Intinya adalah step pertama kalian menyamakan kanan dan kiri. Kalau sudah kanan dan kirinya sama itu gampang nanti melanjutkannya. Kemudian hafalkan sudut istimewa yang di kuadran 1 saya sarankan itu kalian sudah tidak lagi membuka tabel, jadi tidak kelabakan nanti saat ujian karena waktunya sangat mepet ya. Kemudian kuadran. Nah, ini kalau misalkan tadi ketemu negatif harusnya bagaimana ya? Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup seputar persamaan yang dasar itu saja. Saya rasa tidak perlu terlalu banyak, yang penting kalian paham. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibuka mic-nya. Ada? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa Paham, memahami. Bu. Oke, terima kasih kepada yang sudah bergabung. Saya hanya melihat ada 99, tadi sempat 100 orang, sisanya itu tidak bisa masuk, akan saya record. Jadi nanti akan saya upload ke channel YouTube yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman yang tidak hadir di Zoom, tidak ada alasan karena tidak ikut Zoom, maka tidak belajar. Nanti akan saya share juga linknya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan jaga kesehatannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di hari Jumat. Silakan Liv ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.